Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, saya akan menjelaskan nama-nama lain bulan Ramadan. Nama-nama lain bulan Ramadan diantaranya yakni Sayyidus Suhur, artinya penghuni semua bulan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis atakum Ramadanu Sayyidus Suhur famarhaban bih wa ahlan jaa syahrus syiyam bil barakat fakrim bihi min zairin fuati. Artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka selamat datanglah kepadanya. Telah datang bulan Saum, bulan puasa, membawa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dari hadis ini ada kalimat Sayyidus Syuhur, yakni penghulunya bulan. Maka Ramadan disebut dengan penghulunya bulan atau pemimpinnya bulan, Sayyidus Syuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, yakni bulan Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan. Sebenarnya bukan hanya Quran, tapi kitab-kitab Allah yang lainnya. Dalam riwayat dikatakan diturunkan suhuf Nabi Ibrahim pada awal Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud diturunkan pada tanggal 12 Ramadan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan petunjuk pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Dari ayat ini jelas bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Selanjutnya, Ramadan disebut pula dengan Syahrus Syiyam, yakni bulan puasa. Kenapa? Karena umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Jadi jelas bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Syiyam. Selanjutnya, Ramadan disebut pula Syahrut Tilawah, bulan membaca Al-Quran.
Karena pada bulan ini Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW untuk melakukan tadarus Al-Quran bersama Nabi dari awal hingga akhir. Ramadan disebut pula dengan Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan ini Allah menurunkan berbagai rahmatnya yang tidak dijumpai di luar bulan Ramadan. Pintu-pintu kebaikan, pahala yang berlipat ganda, yang semuanya itu menghantarkan orang-orang yang melaksanakan berbagai ibadah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ramadan disebut pula dengan Syahrun Najah, artinya bulan pembebasan dari siksa api neraka. Allah menjanjikan pengampunan dosa-dosa dari pembebasan diri dari siksa api neraka bagi siapa? Bagi mereka yang melaksanakan ibadah, diantaranya berpuasa, sholat tarawih, sholat witir, bersedekah, dan melakukan berbagai amal soleh lainnya. Maka orang-orang yang melaksanakan amal soleh akan mendapatkan ampunan Allah dan akan dibebaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari api neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, Ramadan disebut dengan Syahrul Id, bulan yang penghujungnya berakhirnya dengan hari raya Idul Fitri. Setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, siang puasa, malam qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, tadarus dan lain sebagainya, maka di penghujung akhir Ramadan masuk Syawal melaksanakan salat Idul Fitri. Ramadan disebut pula dengan Syahrul Jud, yakni bulan kedermawanan. Karena bulan ini umat Islam dianjurkan untuk banyak bersedekah. Sedekah itu meringankan beban orang lain. Boleh dalam bentuk materi, uang, makanan, boleh ilmu, pokoknya apapun sifatnya adalah meringankan beban orang lain. Itulah namanya sedekah. Maka di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk saling berbagi. Makanya disebut dengan Syahrul Jud, bulan yang penuh dengan kedermawanan. Lalu Ramadan disebut pula dengan Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Kenapa? Karena puasa melatih seseorang untuk bersabar, menahan haus dan lapar, menahan untuk tidak menggunjing orang, menahan untuk tidak melakukan maksiat. Dilatih kesabaran semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa itu adalah perisai. Ketika orang berpuasa, maka dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, karena puasanya itu akan membentengi orang tersebut. Kemudian bulan Ramadan dikenal dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan pahala sunnah menjadi wajib, pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan yang penuh dengan ganjaran pahala. Oleh karena itulah maka mari kita sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, karena di dalamnya penuh dengan ampunan, penuh dengan limpahan pahala, penuh rahmat Allah,
penuh keberkahan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan usia kita sampaikan kepada bulan suci Ramadan, dan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami kepada bulan suci Ramadan. Benar dari Allah, salah dari saya pribadi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.